Saya cari satu contoh buku ya. Jadi kalau kita di sini memang apa namanya, ketika kita buat buku gini, tinggal kita taruh gini udah langsung jadi ya. Jadi bisa gini, bisa dibuat manual, bisa tidak. Saya kita tambah halamannya seperti gini ya. Jadi kayak seperti gini ketika kita taruh gini langsung nanti langsung sesuai dengan yang kita harapkan ya. Tapi memang ini jauh lebih gampang di Canva ya. Ini kan kalau mau bikin e-book, bikin apa di sini lebih menarik karena bisa dibuat gambar-gambar. Tapi sekarang ini jarang yang pakai ini, jarang. Pasti lebih suka pakai apa? Lebih pakai eh, Canva ya, lebih gampang ya. Jadi kalau pakai seperti misalnya pakai Canva gini, ini kita lebih gampang ya, karena kan tinggal naruh-naruh ya. Misalnya kita modulnya kayak apa, kita sesuaikan. Di, karena kalau untuk anak-anak kelas-kelas rendah pun boleh juga dengan cara-cara yang lebih apa namanya lebih gampang ya. Karena kelas 6 buku modul kelas 6 ya, gambaran materinya kayak apa, ini apa materi inti. Di apa namanya kita tinggal menyesuaikan aja sesuai dengan apa. Hanya memang dalam tanda kutip membuatnya manual ya ini ya. Jadi kita sesuaikan, kemudian mau kanan kirinya apa, itu menyesuaikan ya. Seperti ini pun kita mesti menyesuaikan juga seperti itu. Kebanyakan pakai Canva ya lebih gampang ya. Jadi mau gambar, mau apa, mau diedit gitu, lebih enak gitu. Jadi silahkan mau pakai apa aja, nggak ada masalah ya. Kalau toh saya nggak sanggup yang lain, pakai PowerPoint saja bisa, pakai PowerPoint juga bisa.
Izin Bante, di Jumchat ada Ya, pertanyaan. Di Jumchat ada pertanyaan dari Bante Titapanyo. hmm. Eh, eh, Sumber kan apa namanya ya? ChatGPT itu kan sebagai alat apa namanya tool untuk membuat ceritanya ya, membantukan cerita. Jadi bukan sumbernya. Kemudian kalau ada ide-idenya, ide-ide pokok dari cerita itu diambil dari bahan bacaan apa, misalnya ide pokoknya itu boleh juga dimasukkan begitu ya. Kalau ChatGPT kan sebagai tool untuk eh, generate ya. Jadi kalau misalnya Anda sampaikan juga di pengantarnya bahwa di pengantarnya bisa juga dibuat dengan generate ChatGPT seperti itu bisa juga seperti itu ya. Jadi bahan-bahan bacaan yang ide-ide membuat buku itu mendapatkan sumber dari mana saja itu juga boleh begitu. Bante izin. Ya, Jadi untuk yang mata kuliah pengembangan bahan ajar ini kan tadi sekitar pertengahan Juli ya. Yang untuk seminar usulan penelitian juga sama Bante? iya ya. Oke. Lalu untuk yang webinar yang kami sudah kerjakan Bante, itu untuk Mm. laporannya diserahkan kepada Bante atau Eh, di bagaimana ya? bisa serahkan ke saya atau langsung dikirim ke admin juga boleh. Nanti akan didokumenkan oleh admin ya. Oke. Dan Mm. laporannya per webinar atau kita kan atau seluruhnya dijadikan satu Bante? Izin. Per webinar aja nggak apa. Mm. Per webinar. Oke, Mm. baik Bante akan segera kami kerjakan juga Mm. di Mm. sela-sela mengerjakan tugas ini. Terima kasih Ya, Bante. kalau itu sih nggak buru-buru lah. Setelah selesai semua tugas saja, nggak apa. Oh, untuk webinar ini laporannya. Ya, ya, ya. Oke, baik. Terima kasih Bante. Ada yang mengalami kesulitan nggak ya? Nggak sulit ya kalau ada ya. Jadi kalau emang sulit nanti sama teman-teman juga bisa misalnya kan ngedit di misalnya di Canva atau membuat langsung. Ada juga sih yang memang aplikasi yang langsung bisa membuat buku gitu. Ada aplikasi yang memang langsung desainkan sendiri. Sayangnya yang free itu sangat terbatas ini ya. Yang free sangat terbatas, utamanya di aplikasi ini ya. Ini juga bisa membuat apa namanya buku gitu ya.
Ini sayangnya memang terbatas ya, terbatas. Jadi eh, tapi memang ini susah untuk diedit ya, karena mesin yang buat. Jadi mereka yang buat langsung dijadikan atau kita masukkan sumber dokumennya langsung di sini di-generate jadi buku. Nah, tidak sesuai dengan yang kita harapkan sebenarnya. Karena mereka sudah menentukan sendiri dan kita tidak bisa ngubah-ngubah secara banyak seperti itu. Yang paling bisa apa namanya saya manual ya di sini nih ya. Di sini lebih apa namanya lebih gampang ya. Kalau kita tinggal apa namanya cari buku, model buku apa aja misalnya bisa ya. Saya kita buku apa aja tinggal kita cari contohnya langsung bisa dicontohkan seperti itu. Kalau misalnya nggak mau seperti itu, nggak pakai ini ya pakai kayak model yang saya sampaikan tadi, eh, seperti kayak PPT itu juga bisa pakai PPT gitu bisa juga ya. Bisa juga menggunakan model PowerPoint ya. PowerPoint itu juga bisa jadi apa namanya bisa jadi buku nanti ya. Misalnya seperti ini. Ini juga PowerPoint ya. Buat modul tapi dari PowerPoint gitu. Tinggal kita ada template-nya seperti ini, tinggal kita apa namanya gunakan aja, misalnya seperti ini. Tinggal kita ngubah-ngubah template-nya, susunannya apa, gambarnya apa gitu. Seperti ini. Di terserah teman-teman mau cara apa. Ini jadi PowerPoint semua yang editnya ya. Jadi ini seperti kayak apa namanya contoh layoutnya tinggal kita masukin bab ganti diduplikat gitu ya. Jadi gini pun bisa jadi desain juga PowerPoint itu. Ini contoh satu layout ya. Misalnya seperti ini juga contoh layout lagi ya. Ada kata pengantar. Jadi apa namanya contoh-contohnya lah. Ini juga gambar-gambar yang kita taruh gitu di desain ya. Ini pakai PowerPoint ya. Di sekarang ini banyak sih template-template yang untuk buat modul, buat apa gitu. Apa lebih gampang. Jadi nggak usah, kalau ini kan mau taruh mana-mana gampang ya. Kalau di Word mungkin agak pusing. Hanya memang ini manual ya. Kalau ngubah satu harus ngubah semua gitu. Kelemahannya di situ. Tapi cara-cara ini pun sudah menurut saya sangat bagus ya.
Walaupun PowerPoint juga menarik karena kan apa namanya ini juga bisa jadi buku misalnya kayak gini. Jadi ini juga ada fleksibilitasnya, menunya kayak apa. Jadi sebenarnya juga didesain lumayan lah ini. Ini kira-kira seperti itu. Silahkan kalau ada yang misalnya, oh saya mau pakai buat layoutnya pakai PowerPoint ya silahkan aja. Template-nya lah kalau mau template-template seperti ini nanti saya kasihkan kepada Anda untuk template-nya. Tante, maaf, mau bertanya, untuk modul itu sama seperti RPP atau bukan ya, Bante? Oh bukan, bukan, bukan. Ya kalau modulnya kurikulum Merdeka itu sama RPP ya. Tapi kalau modul-modul yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan ini ya memang modul. Jadi modul itu apa namanya eh, model cetak yang lebih lengkap karena ada panduannya ya. Bagaimana menggunakan modul, bagaimana petunjuk belajar, bagaimana latihan setelah belajar, seperti itu ya. Jadi modul lebih rigid dibanding buku ya. Seperti buku teks di sekolah atau gimana ya, Bante? Eh, Pernah baca modulnya UT nggak ya? Belum, Bante. Oh, belum ya. Hmm. Nah, karena rata-rata yang modul sekolah itu yang dibuat guru kurikulum Merdeka itu sebenarnya modul untuk guru, bukan modul untuk siswa. Sehingga petunjuk pembelajaran untuk guru yang selama ini dibuat oleh guru di kurikulum Merdeka ya. Itu kalau itu seperti RPP kurikulum Merdeka, modul yang sekarang ini. Tapi kalau modul yang untuk siswa itu kan sebenarnya bacaan yang digunakan siswa untuk belajar ya. Belajar seperti itu. Coba, saya nggak ada modulnya ya. Izin Bante, modul itu seperti LKS bukan sih? Lembar kerja Hmm, siswa gitu yang kerjanya di rumah. LKS salah satu bagian dari modul. Jadi Lembar ke, mungkin dari modul yang simpelnya itu handout gitu, Bante. bukan modul ya modul handout handout. Handout itu kan hanya pokok-pokoknya saja. Kita carikan contoh modulnya dulu ya. Iya, Bante, maaf. Dari kemarin kita bingung, Bante. Eh, ada contoh modul, misalnya modul untuk sekolah minggu ya. Walaupun ini modul untuk siswa, tapi modul dibuat juga untuk guru. Nah, kenapa untuk guru? Karena di sini apa namanya cara penggunaan modul ada ya.
Contohnya seperti itu. Misalnya seperti ini. Ada daftar isinya modul 1. Seperti gini. Ini kalau untuk apa namanya untuk modul yang ada di sini. Contohnya ya seperti ini. Nah, ini kan eh, ada kompetensi inti yang mau dicapai kayak ini. Kompetensi dasarnya ini. Materinya seperti deskripsi materinya seperti ini. Ini kan sebenarnya bukan untuk siswa ya, tapi untuk guru. Tapi kenapa dibuat? Nah, ini Anjali, salam. Nah, tujuannya apa? Seperti gini ya. Lalu kemudian pengantarnya, aktivitasnya apa? Manfaatnya, baru kemudian aktivitas 2 ngapain? Ada nyanyi misalnya. Ada aktivitas menanamkan karakter, mereka akan nyilang-nyilang seperti ini. Ini sudah modul siswa kalau ini ya. Saya Anjali mewarnai di sini ya. Biasanya ada rangkumannya. Karena ini kan nggak ada latihannya ya. Tapi nggak apalah. Ini adalah modul untuk sekolah minggu. Ini untuk siswa sekaligus juga bisa untuk panduan guru. Karena sekolah minggu di daerah itu saya ngajari bukan guru ya. Ada gambaran ya Mas Ahmad ya. Nah Ada ini kalau mau lihat, pernah melihat modul ini nggak? belum Bante, tapi itu mirip buku teks di sekolah berarti ya Bante. Ya, Bante, model tadi contohnya rumit kali Bante. Kalau boleh minta tolong Bante kasih contoh modul yang agak simpel Bante. oh, itu kan modul itu panjang ya Bu ya. Ada banyak aktivitasnya. Kalau kita mau ngajarin tema tertentu ya simpel aja Bu buat Bu. Itu kan sudah multi ada aktivitasnya yang tadi gitu. Kalau misalnya Bante kita buat modul pelatihan misalnya selama 7 hari gitu, kan Boleh, boleh, lebih boleh. simpel tuh Bante. Ya, silahkan aja. Bante kalau untuk modul dewasa nggak perlu gambar juga nggak apa-apa ya Bante. Nggak apa-apa lah kalau untuk orang dewasa. Gambar sebagai gambar alur gitu boleh lah. Baik Ya, Bante. kalau misalnya yang buat anak-anak ya silahkan misalnya di modul sekolah minggu ya di sini lah ambil modul-modulnya. Misalnya modul SD misalnya di sini lah modul-modulnya ini. Misalnya modul-modul untuk SD sekolah minggu ya. Silahkan aja ini tak kirimkan ke Anda misalnya di situ sehingga maksudnya set itu ya ini kan dibuat yang simpel gini lah. Latihan buat set itu supaya nanti bisa juga naruh-naruh modul aktivitas kegiatan bisa dibuat dengan model seperti ini juga boleh. Beda kalau di modulnya kurikulum Merdeka itu adalah kalau yang tadi modul di kurikulum Merdeka ini eh, sama dengan yang tadi RPP ya, RPP-nya tadi. Ini mirip-mirip RPP ya. Kurikulum Merdeka itu mirip RPP. Saya contoh seperti ini. Kita
Kita nggak bikin yang seperti ini kan ya Bante? Ya nggak harus lah. Modul pelatihan boleh, modul apa boleh. Baik Bante. Kan ini untuk latihan supaya bisa apa namanya apa bisa ya, supaya suatu saat kita itu ketika ada apa-apa juga bisa buat gitu loh. Ya nanti deh butuh ya baru bisa buat bagus ya. Ini kan untuk latihan nanti supaya bisa. Jadi misalnya eh, pelatihan dasar manajemen biara apa-apa lah itu modulnya apa saja gitu boleh saja. Tadi apa Jessica buat modul untuk anak-anak belajar apa, tapi harus ada petunjuknya kalau itu anak-anak SD misalnya ya. Kalau TK ya belum bisa baca ya. Kalau SD kan udah bisa baca misalnya. Jessica tadi apa? TK apa SD? TK Bante. Oh, TK belum bisa baca. Bante izin Bante. Mm-mm. Mengingat mungkin yang kami buat itu bahan ajarnya mungkin jauh dari kata sempurna Bante. Jadi mungkin Google Site-nya tidak perlu dipublikasi kali ya Bante ya. Hanya untuk kepentingan internal saja. Publikasinya nggak apa-apa. Om. Ya kan namanya orang lihat kan sebagai referensi ini loh yang buat seperti ini kan bebas ya karya itu. Takut nanti buatnya Nah, menyesatkan Bante tidak sesuai standar dan SOP. Iya betul Bante. oh Lalu sesuai Bante, lah, nggak apa-apa ya. Masalahnya ya karena kan ya namanya buat modul kan bebas, nggak ada dipatok seperti itu dan orang punya kreativitas berbeda-beda. Karena modul bahan ajar yang sama, kurikulum yang sama, boleh boleh juga dibuat yang beda, boleh dibuat yang beda. Tidak harus sama sih menurut saya. baik Bante. Pertanyaan dari teman-teman Bante ada tadi di WA Group. Pertengahan Juli apakah boleh berkenan Bante di tanggal berapa kurang lebih Bante? Biar kita jelas. Di tanggal 18 paling banyak ya, karena kan nanti setelah itu kuatirnya nilai nggak masuk, nanti mahasiswa nggak dapat nilai, tahun depan baru dapat. Oh baik. Tanggal 18 deadline paling akhir Bante ya. Ya, Baik, terima kasih Bante. Nggak bisa nego Bante, akhir Juli aja Bante. enggak boleh nego, tapi nilainya nggak bisa keluar Bu. Kan kasihan nanti malah tahun depan sudah lulus malah belum nggak keluar nilainya kan. Ya baik Bante. Bikin nggak harus sempurna, yang penting kan bikin ya. Kan tugasnya yang penting selesai. Bagus tidak kita nggak bisa tahu sendiri ya. Bante untuk Bagus videonya menggunakan video yang storytelling boleh nggak Bante? boleh aja, bebas ya video itu. Jadi video yang sama untuk website bisa ya Bante? Bisa Oke. aja, bisa aja. Jadi kayak eh, ya singkat-singkat ya boleh 1 menit gitu, storytelling boleh aja sih. Oh, itu untuk latihan ya, supaya tahu bahwa Anda itu berkarya gitu loh. Kalau bagus kan kalau udah punya bakat, oh ini loh sebenarnya terpaksa tapi sebenarnya berbakat kalau ditekuni gitu loh. Karena ini terpaksa harus menyelesaikan tugas ya pokoknya jadi. Tapi kalau tidak berbakat buat itu kadang-kadang ya lucu gitu, lucu. Tapi kan nggak apa-apa, wong namanya. Yang penting kan jadi ya. Kuliah itu kan yang penting tugas itu jadi. Karena kalau nanti mau buat bagus-bagus nggak jadi-jadi ya nggak jadi nggak bagus. Iya, baik Bante. Terima kasih. Eh, jadi gitu ya. Jadi hari ini sebagai apa namanya yang kita akan nilai hasilnya adalah hasil karya Anda dan produknya yang apa namanya nanti kalau yang sekaitan haki nanti juga akan dimasukkan di SIPADA termasuk eh, proposal semuanya. Jadi walaupun nanti ada drip tapi dripnya disita ada ya. Bukan drip yang taruh di WA nanti hilang. Semua akan taruh di pada dan kalau toh nanti hanya link yang dibutuhkan linknya saja ya dikirimkan di web linknya taruh situ seperti itu.
Itu. Jadi utamanya yang terkait dengan yang latihan buat set kan nggak apa-apa sejadinya. Nanti kan kalau butuh ke depan kan jadi bagus gitu loh. Kalau awal-awal mungkin oh saya bisa buat gini udah lumayan gitu. Karena ke depannya kan mau nggak mau mesti butuh seperti itu. Nah, utamanya kalau teman-teman yang guru, kemudian ada kayak seperti Jaslyn misalnya ngajarin anak-anak apa itu ya boleh aja buat gitu kan, dengan gitu kan nanti punya keterampilan juga untuk apa namanya model pembelajaran ya, model pembelajaran. Jadi bagaimana buat model pembelajaran yang menarik dengan media ini. Jadi Anda ngelatih anak-anak, ngelesin apa itu gampang gitu loh. Tapi metodologi jadi lebih menarik seperti itu. Ya, saya kira itu ya yang jadi penting. Kemudian kalau ada hal yang memang secara sendiri kurang jelas, silakan ya WA saya. Kemudian apa yang memang ketinggalan-ketinggalan ya, yang belum begitu ngerti supaya nanti ya terupdate gitu. Utamanya seperti proposal apa itu kan berkelanjutan. Setelah ini kan harus apa actionnya supaya nanti bisa lebih tahu. Jadi saya kira itu ya yang mendasar ya, yang penting. Dan untuk saya rasa mata kuliah kita ini apa namanya bisa dikembangkan masing-masing ketika mereka Anda mungkin butuh nanti buat poster latihan apa itu kan nanti berguna juga. Soal sekarang belum oke, nanti kalau dicoba kan pasti oke. Saya kira itu, terima kasih, selamat malam semuanya, dan ya tetap semangat karena berakhirnya perkuliahan bukan berarti kita selesai belajar ya. Belajar kan nggak pernah selesai sampai kapan saja, tapi pondasi-pondasi ini menjadi apa namanya bagian yang untuk nanti jadikan ketika kita membutuhkan apa-apa. Ya sekarang sih banyak orang profesional, tapi kalau kita juga tahu dikit-dikit, ya lumayan ya, bisa ada ide-ide apa. Ya kalau orang yang nggak mau susah ya cari profesional aja. Saya mau seperti ini, langsung jadi. Tapi kalau tahu kan bisa memberikan gambaran. Saya mau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadinya nanti begini. Nah itu akan lebih, karena kita ngerti. Saya kira itu, terima kasih, selamat malam. Namo saya Hidayah, namo budaya. Namo Buddhaya. Mau Terima kasih. terima kasih Bante. Terima Namo kasih. Buddhaya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Namo budaya. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya Bante, terima Joya. kasih.